Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025, perkenalkan saya Khairuni, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Win Sultanah Nahrasyah Loksmawe dengan NIM 2025610221 pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA IT Dataku Imam Syafi'i kelas 10 dengan materi takabur dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kelasnya disiapkan dulu. Umum jami'an. Salimu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin sama ketua kelas. Iqra'u. Kelasnya sudah bersih? Sudah piket tadi? Kondisi kelas harus kita periksa dulu biar belajar kita menjadi nyaman. Ada yang tidak hadir? Ada Siapa? dua orang, Rahmat sama? Raisa. Sakit. Boleh Kita akan membagikan soal asesmen. Sudah? sudah. Kita kumpulkan ya. Masih semangat? Masih. Jadi lebih semangat ya. Kita SD dulu. Jalur. Jadi kita sudah mengerjakan soal asesmen. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Ada yang ingat materi minggu lalu kita? Ya, siapa yang bisa menyampaikan kembali materi minggu lalu? Najwa, boleh berdiri Najwa? Boleh. Dan teman-teman yang lain juga ikut mendengarkan. Berfoya-foya memiliki arti mengatakan bahwa Materi minggu lalu itu menjelaskan tentang berfoya-foya. Apa dan makna dari kita berfoya-foya? Ya, siap. Ria, kaitannya dengan foya-foya apa? Menyombongkan apa yang sudah dia foya-foyakan tadi. Ya. Dengan berfoya-foya sudah menghambur-hamburkan harta, ya kan? Ya. Pernah nggak kalian merasa lebih baik dari orang lain? Pernah? Pernah? Pernah.
memiliki nilai yang banyak. Itu namanya? Iya. Coba dilihat, diamati. Sudah. Di depan Pak Iqbal, jelaskan kembali. Biar teman-temannya lebih semangat. Kasih tepuk tangan. Silakan Pak Iqbal. Ini seorang yang telah mendapatkan nilai yang bagus. Untuk gambar berikutnya, siapa yang bisa menganalisis deskripsikan nilai ini? Adalah sempurna. Jadi anggap orang tua ini itu sifat yang contoh kita tahu. Paham teman-teman? Paham. Paham ya? Paham. Terima kasih nanti tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis video yang akan saya tampilkan nanti. Kemudian kita memberikan di situ ada penjelasan mengenai sifat takabur dan hasad. Nanti teman-teman semua mewakili itu akan menjelaskan pengertian dari sifat takabur dan hasad. Kemudian bagaimana apa semua mewakili itu akan menjelaskan pengertian dari sifat takabur dan hasad. Kemudian bagaimana apa kita menganalisis dampak negatif dalam lingkungan bermasyarakat. Kemudian melalui penjelasan dari video itu manfaat dan cara menghindarinya itu seperti apa. Kemudian di akhir kita buat kelompok diskusi untuk mempresentasikan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjutkan dengan video berikutnya. Kami baik-baik. Sudah dipahami dari tontonannya? Dari tontonan yang sudah kita lihat, bagaimana pendapat anak-anak ustazah tentang video itu? Ada yang bisa mendeskripsikannya? Kita boleh takabur. Kita tidak boleh takabur. Kemudian apa lagi? Harus saling tolong-menolong. Ada lagi? Jangan merendahkan orang lain. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Sifat sombong atau merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Surah Al-A'raf ayat 40. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang, di antaranya: 1. Dibenci oleh Allah SWT. Sifat hasad sama dengan menentang takdir Allah SWT. 2. Hati menjadi susah. Setiap kali melihat Apa yang bisa diambil nobitahnya dari materi takabur dan hasad tadi kita coba tonton. Satu mungkin boleh? Takabur itu sombong kepada apa yang telah kita capai. Seperti kita tuh kaya, tapi kita sombong sama orang bebas dalam melakukan ibadah. Jadi paham ya teman yang lain? Terima kasih, beri semangat kepada. Yang tema keduanya yang hasad. Tadi takabur, sekarang yang hasad. Alif boleh ditangan maju ke depan. Silakan. Hasad ialah ketika seseorang tidak sedang terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada orang yang ada di antara masyarakat sekitar. Baik, terima kasih Bu Lili. Di sini menjelaskan pengertian takabur itu. Coba dibaca, Rifat. Takabur adalah sikap membanggakan diri sendiri. Orang yang takabur kemudian akan melihat dirinya sendiri jika dibandingkan dengan orang lain. Iya, berarti benar ya penyampaian yang kita tadi kan. Jadi, di mana takabur itu membanggakan diri
paling hebat. Nah, merasa paling hebat. Kemudian selalu ingin menjatuhkan orang lain. Selalu ingin menjatuhkan orang lain. Tadi sifat takabur tadi kita kembali ke lingkungan sekolah. Ada dalilnya. Nah, dalil ini ada yang pernah menghafal surah Al-A'rafnya? Ada? Boleh maju ke depan. Siapa? Baik, silakan. Saya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan memberi balasan kepada orang-orang yang durhaka. Terima kasih. Dari sifat takabur saja Allah menuliskan dalilnya di dalam surah apa tadi? Surah Al-A'raf, yang artinya sungguh bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, itu tidak dibukakan pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sebelum onta melewati kelas. Kita nggak main jauh-jauh, contohnya masih di dalam kelas. Kita menerima jabatan menjadi seorang ketua kelas. Berarti kita bersyukur sama Allah itu akhirnya anak terpilih sebagai ketua kelas. Jadi anak dikasih amanah untuk benar-benar menjalankannya dengan baik. Nah, di situ kita harus bersyukur dan kita ada dalilnya juga. Ada teman yang bisa? Alhamdulillah. Boleh لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Perempuan, contoh lain nih kalau kita di luar lingkungan sekolah. Jadi kasih sama teman-teman di luar apa itu? HP-nya lebih bagus daripada HP kita. Itu juga semua yang ada di sekolah kita. Bisa dipahami? Bisa. Nah, dari dua video tadi kita udah pahami sama-sama kan? Bisa kita pahami. Tugas kita berikutnya dari pembelajaran kita tadi, kita akan membagikan kelompok yang sudah kita bentuk di minggu lalu. Masih ingat kelompoknya? Masih. Udah? Boleh kita bangun untuk bagi kelompok lagi. Di sini kita ada 4 kelompok. 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, untuk kelompok 1 tugasnya membuat mind mapping. Nah, itu tugas untuk kelompok 1. Mereka akan mengambil pengertiannya ke depan. Kemudian untuk kelompok 2 itu menyusun puzzle. Nanti ke depan baru kita presentasikan ilustrasi dari gambar yang sudah disusun dalam puzzle. Untuk kelompok 3 kita punya tugas mengambil ceramah singkat dari isi takabur dan hasad. Bisa ya, nanti kita presentasinya berarti ceramah singkat. Silakan dipresentasikan. Kelompok terakhir, kelompok 4 itu membuat quote dari kita presentasikan. Baik, silakan dikerjakan. Yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Masih semangat kan? Masih. Semangat.
Sudah baik, sudah selesai semuanya. Kita lanjut ke presentasi. Masih semangat? Oke, Ya, ya. kelompok satu sudah. Nah, kelompok dua sudah. Sudah. Kelompok tiga sudah. Kelompok empat sudah. Baik, kita ice breaking dulu untuk tes vokal. Ya, siap? Ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Semangat. Berurutan. Suaranya berurutan. Nanti kita minta presentasi yang pertama dari kelompok satu. Presentasinya ke depan. Biar lebih semangat. Yang lain fokus. Teman kita yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil klinik kami yang berjudul takabur dan hasad. Jadi yang pertama, pengertian dari takabur. Takabur adalah sifat sombong yang membanggakan diri serta menghindari takabur dan hasad. Yang pertama dari takabur yang selalu menghargai orang lain, selalu bersifat rendah hati. Selanjutnya dari hasad, perbanyak rasa syukur, senang membantu orang lain. Sekian dari kami. Sebelum kami akhiri, ada yang bertanya? Ini langsung ditanggapi dari hasil presentasi teman kita. Pertanyaannya boleh langsung? Silakan. Bagaimana cara memperingati kawan kita yang memiliki sifat takabur dan hasad? Dengan cara menasihatinya dengan baik, dengan bicara dengan dia secara baik supaya dia berubah, tidak memiliki sifat hasad dan takabur. Bisa diterima jawabannya. Kelompok yang lain lagi ada pertanyaan? Bagaimana jika setelah kita seperti pemerintah itu marah, mereka apa yang harus kita buat untuk menghindarinya? Kalau misalnya dia marah sama kita, misalnya yang kedua pertama kawan dia nggak terima kawannya yang kedua, kita kasih tahu ke guru apa permasalahan dia. Jadi nanti gurunya akan mengendarai dia dan berbicara dengan dia. Bisa diterima jawabannya? Sekian dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Silakan. Kami dari kelompok 2 ini untuk mempresentasikan masalah takabur dan hasad. Jadi pada gambar yang pertama ini adalah ada gambar dua orang bapak, yang satu adalah orang kaya dan satunya adalah orang yang misalnya, dan temannya ini merasa iri dengan apa yang diperoleh oleh temannya.
Baik, ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara untuk menanggapi teman kita yang sedang berbahagia untuk terhindari dari sifat hasad? Ini sifat hasad, itu kan yang dimaksud. Nah, bagaimana cara kita menepis sifat hasad yang ada pada diri kita yang sedang bahagia karena dapat penghargaan? Contohnya kita terus. Ketiga, Berarti teman yang ini dia bersyukur atas apa yang diperolehinya. Jangan memandang lebih apa yang didapat orang lain. kita ingin sama kawan kita, bukan ingin supaya agak semburu itu. Ke kawan kita yang amalnya lebih banyak dari kita. Apakah kita pada amal-amal? Bagaimana? Paham pertanyaannya? Cemburu dengan ilmu teman yang lebih. Kita ingin ilmu itu, bukan cemburu karena dia yang lebih mampu. Berarti itu termasuk kepada diri yang baik, karena termasuk kepada diri yang dihidup untuk mendapatkan ilmu lebih. Tapi dengan cara kita berusaha. Ditutup dulu. Sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung yang kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pada hari ini berdirinya kami di sini untuk membahas apa itu takabur dan hasad. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu takabur dan hasad? Ya, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf, yang iri terhadap dengan itu dengan kawannya nilainya selalu tinggi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman tadi kan berpidato jadi langsung ya. Kita sambut kelompok berikutnya. Kami akan menjelaskan apa itu hasad dan takabur. Apa itu hasad dan takabur? Takabur adalah sifat yang mengumumkan diri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan hasad adalah sifat yang tidak senang terhadap apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Mungkin hanya ini dapat saya dapat kami berikan kepada kalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Allah wabarakatuh. kepada orang lain. Mungkin hanya ini dapat saya dapat kami berikan kepada kalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok itu sudah menjelaskan secara terperinci. Tadi dari awal pembelajaran sampai terakhir, semua kelompok sudah memahami arti daripada takabur dan hasad. Kita beri apresiasi untuk semua kelompok. Kita tes sekali untuk apresiasinya. Tepuk salut. Tepuk salut. Ya, baik. Sekarang saja satu lagi tugas. Kita sampai evaluasinya. Silakan dikerjakan.
Sudah ya? Sudah. Kita kumpulkan. Ya. Coba satu orang yang menyimpulkan. Perwakilan, boleh nanti. Jadi kesimpulannya Belajar takabur hasan ini apa? kita itu harus menghindari sifat takabur dan hasad. Karena sifat itu bisa membawa kita ke neraka. Dan sifat itu bisa membuat kita benci oleh teman-teman kita. Dan jika kita menghindari sifat tersebut, maka kita akan mendapatkan banyak faedah. Salah satunya jika kita menjadi pemimpin, kita tidak takabur. Kita itu didengarkan dan tidak diingkari ataupun tidak diberontak oleh teman-teman. Dan hasad, kita itu harus senang juga jika teman kita senang. Kita itu jangan susah, jangan senang juga harus susah. Jika ada orang yang dapat lebih kita, kita bersyukur. Ingat bahwa Allah itu telah membagi rezekinya sama adil-adilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya hari ini? Perasaannya hari ini? Senang sekali. Kenapa senang? Karena bisa tahu bahwa kita hasad. Senang sudah tahu. Karena kan yang kita tahu garis besar, tapi padahal garis kecilnya juga banyak, ya kan? Kita takabur dan hasad. Nah, ada kesulitan dalam belajar materi takabur dan hasad? Ya. Alhamdulillah. Berarti materi selanjutnya di pertemuan berikutnya itu masuk ke bab keempat. Kita sudah masuk kepada iman, ya, pembahasan iman. Pesan moral yang kita dapatkan dari materi kita hari ini adalah kehidupan kita ini semuanya mencakupi kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul, dan kecintaan kita kepada sesama dengan menghindari sifat takabur dan hasad. Kita saling melindungi, kita saling menyayangi, dan kita saling menghormati. Jadi sama-sama kita syukuri atas apa yang telah kita terima tanpa ada rasa takabur dan iri dengki. Sekira untuk hari ini berarti kita tutup dengan doa.